Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga sehat dan bahagia selalu, dilancarkan rezekinya, panjang umur. Amin. Selamat datang kembali di channel Tutor Channel. Jangan lupa dibantu like, subscribe, dan ditekan lonceng notifikasinya. Tinggalkan juga di kolom komentar dan share video ini sebanyak-banyaknya ke tim Anda, ke orang yang membutuhkan tentang informasi yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, langsung saja kita bahas tentang Bitwin Exchange. Wah, ini sedang ramai banget diperbincangkan di dunia jagat maya, khususnya di dunia cryptocurrency. Ya, jelas teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah sebuah proyek besar, sebuah exchange besar yang akan lahir, atau the next Binance Smart Chain atau Binance Exchange. Wow. Bagaimana untuk kelanjutannya? Kita akan bedah, kita akan kawal terus proyek ini sampai 6 tahun ke depan. Kenapa? Karena ini jangka panjang, di mana Bitwin Exchange mengeluarkan token yaitu sebesar 77 juta koin saja guys. Nama tokennya adalah WIN, di mana nanti banyak ekosistem di dalamnya. Oke, seperti apa potensi kedepannya? Mari kita bahas di video kali ini. Jangan skip-skip sampai akhir karena ini akan membutuhkan waktu yang cukup lumayan panjang. Supaya tidak gagal paham, saya sarankan jangan di skip video ini. Mari kita bahas. Let's check this out. Jadi teman-teman harus pahami dulu basicnya tentang cloud mining. Nah, sebetulnya cloud mining itu apa sih? Nah, cloud mining ini ya itu adalah cara menambang mata uang kripto dengan menyewa daya komputasi jarak jauh. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini tanpa harus membeli alat gitu teman-teman ya, atau merawat mesin atau membayar tagihan listrik yang mahal seperti layaknya mesin penambangan mining Bitcoin. Jadi sesimpel itu. Nah, kita ini cukup membeli kontrak atau daya hash atau hash power lah kayak gitu teman-teman. Yaitu dari pusat daya penyedia layanan. Nah, di sini penyedia layanan sudah disediakan oleh Bitwin Exchange. Teman-teman tinggal daftar aja, tinggal eksekusi. Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu mencari penyedia layanan yang mana gitu ya. Karena di sini di Bitwin Exchange sebuah proyek besar ini sudah menyediakan lengkap teman-teman. Nah, kita pahami dulu tentang cloud cara kerjanya ya, supaya ini basic banget untuk pengetahuan kita. Nah, cara kerja cloud mining ya, kita ini gitu ya, user itu memilih perusahaan penyedia jasa dan durasi kontrak penambangan. Seperti yang kita ketahui bersama, di kontrak penambangan di Bitwin Exchange itu kalau kita memiliki 100 hash rate ya, itu penambangannya itu tersedia yaitu selama durasinya yaitu 100 hari. Seperti itu teman-teman. Dan ada beberapa mesin cloud yang bisa tersedia, bisa kita sewa di situ. Oke. Nah, itu yang paling murah adalah Win Engine teman-teman, atau Cloud Win Engine dengan harga 100 dolar ya. Nah, itu hashnya dapat 100 hash rate. Seperti itu. Kemudian cara kerjanya seperti apa lagi sih cloud itu? Cara kerjanya ini adalah membeli sebagian kapasitas daya komputer atau yang saya sebut tadi yaitu hash power gitu ya. Nah, di sini kita cukup membeli ya, membeli dengan harga 100 dolar. Seperti yang saya sampaikan untuk paket Cloud Win Engine-nya ya minimum 100 dolar dari Bitwin Exchange itu sendiri, seperti itu. Kemudian cara kerja yang lainnya seperti apa cloud itu? Nah, jadi misalkan begini teman-teman. Perusahaan itu menjalankan mesin fisik di pusat data mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa penyedia di sini adalah Bitwin Exchange, ya. Jadi kita itu membeli hash power, kemudian yang mempunyai mesinnya, ya, bentuk fisiknya itu adalah mereka, ya, Datuk Sriniki, ya, yaitu owner daripada Bitwin Exchange itu sendiri. Mereka, ya, Datuk Sriniki ini di perusahaannya sudah menyediakan mesin fisiknya di pusat data center mereka. Jadi kita cukup membeli hash powernya seperti itu ya. Kemudian cara kerja selanjutnya tentang cloud engine atau cloud mining. Ini kita nih hasil kriptonya ini dibagi kepada penyewa sesuai besar daya yang disewa. Seperti itu ya. Nah, kita bahas tentang kelebihan daripada cloud engine atau cloud mining yang ada di Bitwin Exchange ini.
Jadi kita kalau membahas kelebihan tentunya nggak lengkap nih kalau nggak membahas tentang kekurangannya juga atau resiko. Nanti kita akan bahas ya. Ini basic dasar dulu memahami tentang cloud ya atau cloud daripada yang ada di sistem Bitwin Exchange ini. Oke. Nah, kita bahas dulu tentang kelebihannya teman-teman ya. Yang pertama teman-teman yang biasa terjadi kelebihan daripada cloud mining atau cloud engine atau mesin cloud seperti itu yaitu tanpa perangkat fisik teman-teman ya. Kita seperti yang kita tahu kita cukup membeli ya di Bitwin Exchange, kemudian kita nggak dapat fisiknya. Ini kelebihannya, ini menarik, nggak perlu repot-repot beli di toko mesin ya atau rig miningnya. Itu kalau kita beli kan itu membutuhkan tenaga, waktu, dan juga biaya untuk pergi ke toko. Nah, ini kita cukup dari handphone saja. Ya, tidak perlu beli alat atau pusing gitu ya dengan panas dan suara bising mesin. Kalau mesin rig mining itu kan biasanya berbunyi kruk ya. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman itu nggak perlu ada suara-suara seperti itu. Jadi nggak berisik, ini kelebihannya. Kemudian hemat listrik teman-teman. Ini kelebihan daripada cloud mining ya. Tidak ada tambahan biaya listrik di rumah. Jadi cukup melalui handphone saja ya. Sekarang sudah punya banyak gadget di rumah kita ya, anak kita, istri kita, bahkan tetangga ini semuanya di seluruh Indonesia saya yakin semuanya bocil-bocil pun sekarang menggunakan yang namanya gadget ya. Yang selanjutnya kelebihannya itu praktis teman-teman ya. Ini sangat ramah bagi pemula ya yang tidak paham urusan teknis seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang kekurangan dan juga resiko. Tentunya kita harus fair dong. Kalau kita bahas tentang kelebihan, tentunya juga harus bahas tentang kekurangan dan juga resiko. Nah, resiko yang pertama atau kekurangan yang pertama yaitu rawan penipuan, teman-teman. Nah, di sini banyak penyedia abal-abal atau skema Ponzi yang terjadi yang sudah melalang melintang di dunia internet tentang cloud mining. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir ya tentang kredibilitas Bitwin Exchange ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang pertama ownernya jelas ya, tampil di publik dan juga alamatnya jelas ya, ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi Datuk Sri Niki nama ownernya seperti itu. Jadi ini menurut saya kalau sebuah proyek ownernya muncul ini nggak akan namanya tipu-tipu atau scam ya. Kemudian kekurangannya juga terletak pada keuntungan kecil ya, pendapatan berkurang karena dipotong biaya sewa oleh penyedia. Jadi jadi ini kekurangan yang terjadi ya teman-teman, biasanya seperti itu. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, di Bitwin Exchange kalian beli $100 dapat hash powernya 100, hash rate-nya itu dapat 100 teman-teman ya. Jadi walaupun keuntungannya kecil ya, sekarang kita perlu tahu semakin besar hash tentunya pendapatannya juga semakin besar. Jadi kalau hash-nya kecil juga keuntungannya kecil seperti itu. Sesuai daripada hash-nya sih sebetulnya ya. Kemudian tanpa kendali. Nah, ini teman-teman, kekurangan dan resikonya tanpa kendali. Jadi kita ini tidak memiliki kontrol langsung gitu guys pada perangkat keras. Jadi kalau kita mau menyentuh gitu ya, itu nggak bisa karena ini memang kan kita hanya membeli cloud-nya. Jadi seperti itu. Itu tentang penjelasan tentang cloud engine atau mesin cloud atau cloud mining yang biasa kita dengar di dunia perminingan. Oke, di sini teman-teman bisa kita ketahui ya bahwa di sini pakai teknologi AI, Web3 ya kan, cloud mining yang kita jelaskan tadi. Dan ini semua berlaku ya untuk semua orang di seluruh dunia. Kita bisa tahu komunitas Bitwin Exchange sekarang sudah banyak ya, dari China dan lain sebagainya termasuk Indonesia. Ini sangat luar biasa teman-teman. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi ya, cloud mining tanpa mesin, teknologinya pakai AI tingkat tinggi, kemudian komunitasnya sudah ada 100 negara lebih, ya kan? Dan aman, transparan, terverifikasi, kemudian profit harian ini berkelanjutan untuk semua tanpa batas. Ya, ini berlaku atau ya untuk semua kalangan lah, baik itu pensiunan atau ASN, ya kan? Yang masih pengangguran juga bisa teman-teman, freelance dan lain sebagainya, termasuk saya ini yaitu banyak juga bekerja dan juga freelance dan juga ngonten gitu ya, bisa mengikuti karena ini cuma simple banget guys ya, 24 jam sekali setiap jam 11 malam kita klik gitu guys ya, diaktifkan mesinnya. Jadi sesimpel itu.
Nah, kemudian teman-teman kita harus perkenalkan juga kepada teman-teman ya tentang HyperX. Nah, jadi teman-teman yang bergabung melalui saya ya, teman-teman tidak salah jalan, tidak salah arah karena kami ini punya yang namanya komunitas yang dinamakan HyperX. Nah, siapa sih HyperX itu? Nah, HyperX ini adalah support system resmi Bitwin, teman-teman. Jadi teman-teman yang gabung melalui kode undangan saya dan gabung ya melalui jaringan saya, teman-teman, itu kalian sudah tepat mendapatkan dukungan langsung dari komunitas, yaitu support system yang memang kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Oke. Nah, HyperX ini ya salah satu pendukung resmi lah Bitwin ya, yang berfokus pada edukasi, strategi, fasilitas digital dan pertumbuhan komunitas global. Jadi ya kita support sistemnya teman-teman ya, HyperX itu. Nah, jadi ada 4 fokus utama di HyperX ini teman-teman yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah fokus kami adalah edukasi, strategi, ya, fasilitas digital dan juga komunitas global, teman-teman. Nggak perlu khawatir tentang keamanan ya, karena kita ini terpercaya dan transparan dan juga teruji, teman-teman, untuk semua orang baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia. Baik yang di Malaysia ataupun yang lainnya juga bisa bergabung di komunitas HyperX yang kita bangun, teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, kita akan perkenalkan langsung ke inti daripada yang kita akan bahas tentang Bitwin itu sendiri. Nah, teman-teman harus paham dulu tentang Bitwin itu ya. Nah, Bitwin ini dia itu adalah exchange ya yang berteknologi AI, Web3, cloud mining, ekosistem digital di mana ekosistemnya itu di dalamnya banyak banget ya. Nanti kita akan bahas di video ini, teman-teman simak videonya sampai selesai ya supaya teman-teman paham semuanya. Bitwin ini adalah platform AI, teman-teman, dan Web3 berbasis cloud mining yang membangun ekosistem digital untuk semua orang di seluruh dunia. Kenapa? Karena memang bisa diakses ya untuk semua negara, teman-teman. Tinggal download aja aplikasinya, yaitu kita sementara menggunakan token Pocket ya untuk sementara, karena nanti untuk perilisan aplikasinya itu diperkirakan nanti di bulan Oktober. Jadi sementara kita login-nya atau daftarnya itu menggunakan Web3 seperti token Pocket. Oke, itu yang direkomendasikan dari perusahaan. Ya, ini kita bahas tentang AI di dunia sekarang ini. Kalau kita nggak adaptasi dengan AI, kita akan ketinggalan, teman-teman. Bahkan teman-teman bisa lihat yang di video layar ini, teman-teman. Ini menggunakan AI, teman-teman. Jadi secanggih ini kita cukup mengetikkan prompt ya yang kita perintahkan, ya kita tinggal apa mau kita gitu ya. Ini dibuat oleh AI dan ini dibikin oleh komunitas HyperX untuk bahan presentasi menjelaskan ke teman-teman semuanya. Jadi seperti itu ya. Ini cantik banget kan tampilannya. Ya, inilah teknologi AI, teman-teman ya. Kemudian teman-teman di sini kita bahas tentang ekosistem ya. Ekosistem di Bitwin ini banyak banget, teman-teman, ada banyak kesempatan ya. Ini dalam satu ekosistem. Yang pertama adalah Win Exchange, di mana ini exchange daripada Bitwin itu sendiri. Yang namanya exchange itu di dalamnya pasti ada yang namanya transaksi atau trading, jual beli ya kan, dan juga investasi. Kita perlu ketahui itu, dan itu semua sudah mungkin banyak yang tahu tentang yang namanya exchange. Kemudian ada juga yang namanya WinChain, di mana WinChain ini adalah blockchain infrastrukturnya. Jadi suatu proyek kalau layer 1 itu pasti punya blockchain sendiri seperti Bitcoin, Ethereum, Solana dan lain sebagainya. Itu adalah proyek-proyek layer 1 ya, termasuk yang lainnya juga. BNB juga itu adalah layer 1 punya blockchain sendiri, teman-teman. Dan nanti kedepannya juga ada namanya Win Wallet yang bisa kita pakai ya. Dan itu termasuk dalam ekosistem Bitwin ini, teman-teman. Dan juga ada Win Cloud Mining yang saat ini kita gunakan ya. Ini kita nambang 24 jam sekali, itu kita klik jam 23.00 itu sudah bisa kita klik setiap 23.00 seperti itu. Kalau kita nggak klik jam 23.00 bagaimana Bang? Ya nggak apa-apa, paginya juga bisa karena Win ini atau Win Cloud ini itu terakumulasi per hari. Walaupun kalian
kliknya itu di jam pagi atau jam 23.00 itu sama aja. Nanti ketika di jam 23.00 juga pendapatannya sama, seperti itu ya. Itu kelebihan daripada cloud mining di Bitwin Exchange ini, teman-teman. Ada juga ekosistemnya namanya WinChat. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya tutorialkan bagaimana cara melakukan pendaftaran di WinChat, di mana WinChat ini adalah suatu platform ya, yaitu untuk komunikasi terdesentralisasi. Di dalamnya juga nanti kita bisa menyimpan yang namanya aset digital kita seperti USDT, teman-teman ya. Dan itu bisa kita transferkan melalui handphone kita masing-masing, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi simple banget kan, tanpa harus perantara bank nasional. Namanya juga desentralisasi, teman-teman ya. Kemudian ada juga WinPay, di mana WinPay ini nanti kedepannya kita bisa pakai juga. Ini salah satu pembayaran secara global seperti ShopeePay dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Dan juga ada WinAI, di mana ini adalah teknologi masa depan, nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa hindari. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang Anda saksikan sekarang ini, gambar-gambar ini adalah menggunakan dengan AI. Oke, jadi seperti itu. Jadi Bitwin ini bukan sekedar platform, ini adalah gerakan masa depan, teman-teman. Jadi segera gabung sekarang. Linknya ada di deskripsi video. Nah, kenapa Bitwin ini dibangun, teman-teman? Kita perlu tahu dulu nih, ya apa sih yang mendasari Bitwin ini dibangun, teman-teman. Nah, untuk menjawab kebutuhan era AI dan Web3, serta membuka peluang digital untuk semua. Nah, itulah alasan kenapa Bitwin dibangun, teman-teman. Nah, Bitwin bukan sekedar platform, tapi gerakan global untuk masa depan, teman-teman. Kenapa? Untuk masa depan kita ini nggak bisa dihindari yang namanya era AI, teman-teman. Sekarang ini dunia serba bergerak menuju kecerdasan buatan, teman-teman ya. Jadi Bitwin ini hadir ya, memanfaatkan teknologi AI untuk sistem mining yang lebih cerdas, cepat, dan efisien. Yang kedua, teman-teman, alasan mengapa Bitwin dibangun adalah mempermudah akses teknologi. Seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu cloud mining ya. Jadi kita ini cukup membeli hash powernya saja, nggak perlu beli mesin fisiknya. Cukup kita beli hash powernya, sementara fisiknya, mesinnya itu yang menyediakan adalah Bitwin Exchange itu sendiri di kantor pusatnya di data center mereka. Jadi kita ini hanya membeli sinyalnya doang gitu guys, atau ya apa sih, kuotanya lah, lebih bisa dipahami ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian kelebihannya, mengapa Bitwin ini dibangun ya. Yang ketiga ini adalah ekosistem digital ya. Semuanya ini nanti ekosistemnya Bitwin ini membangun ekosistem digital terintegrasi berbasis Web3 yang transparan, aman, dan saling terhubung untuk pertumbuhan jangka panjang. Jadi kita ini bukan sekedar hari ini dapat koin win, kemudian harganya tinggi kita jual, tidak teman-teman. Ini untuk berkesinambungan untuk jangka panjang, seperti itu teman-teman ya. Bukan hanya sekedar hari ini dibangun atau membangun kerajaan pasir seperti itu. Kena ombak dikit langsung runtuh, tidak teman-teman. Kita ada ekosistemnya ya, seperti itu. Kemudian teman-teman di sini kenapa Bitwin dibangun? Yang keempat adalah membuka peluang bagi semua. Baik itu pegawai negeri, pengangguran pun gitu ya, yang tidak punya banyak modal untuk berbisnis, di Bitwin ini bisa bergabung semua kalangan ya, tanpa terkecuali. Yang penting punya handphone, bisa akses ya, dan ikuti tutorial, gabung di komunitas HyperX. Nah, itu dia yang paling penting. Supaya apa? Supaya teredukasi dengan benar, baik ya, dan juga nanti kedepannya teman-teman akan merasakan kesuksesan di masa mendatang. Oke, jadi satu tujuan, satu visi, membangun masa depan digital yang lebih baik untuk semuanya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas mengapa cloud mining ini kita perlu pilih teman-teman, daripada dengan mesin yang ada fisiknya. Ya, jadi solusi cerdas di era digital ini kita nggak perlu beli mesin fisik yang seperti saya sampaikan di awal tadi. Ya, karena tanpa mesin ya, tanpa instalasi, nggak perlu colok listrik ya kan, aman dan stabil, efisien dan menguntungkan tanpa biaya listrik yang tinggi ya teman-teman. Cukup hanya membeli melalui handphone saja. Ini sangat luar biasa teman-teman ya. Itulah mengapa cloud mining ini penting untuk kita garap di era-era sekarang ini teman-teman. Dan ini akses ya, akses yang sangat mudah di masa mendatang atau ke masa depan. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa pahami bagaimana cara kerjanya. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya,
untuk penjelasan basic tentang cloud mining. Nah, teman-teman bisa mendapatkan hash ya. Misalkan di sini dengan harga $100 ya. Teman-teman bisa mining bekerja 24 jam ya per 7 untuk menghasilkan win seperti itu. Sekarang kita bisa ketahui ya yang gabung dari awal dari tanggal 1 sampai sekarang ini itu penghasilannya semakin menurun walaupun punya hash power 100. Kenapa? Karena banyak yang gabung sementara total supply-nya hanya 77 juta koin dan didistribusikan 75.000 koin per hari sementara yang gabung itu banyak sekali teman-teman ya. Otomatis hash powernya itu banyak terbagi ke user-user yang lain. Kita punya 100 hash power tetapi pendapatannya tentunya berkurang. Sementara total supply-nya itu tetap ya 77 juta. Jadi ya semakin menurun tetapi demand-nya yang sangat tinggi, maka dengan cara menaikkan harga koin itulah yang terjadi di market. Makanya keuntungan daripada keuntungan kenaikan koin itulah itu yang bisa kita nikmati teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa bahas teman-teman mengapa cara kerjanya, bagaimana ya cara kerjanya di cloud mining Bitwin ini. Tentu teman-teman harus pahami, yang pertama teman-teman harus aktifasi dulu ya. Daftar dulu, klik link yang ada di deskripsi video ya. Nanti teman-teman dapat 100 USDT ini bagi penggerak di awal. Sekarang tidak ada lagi teman-teman. Nah, itulah kelebihan yang daftar di awal. Sekarang sudah tidak ada lagi. Teman-teman harus beli dengan harga $100. Itu teman-teman. Nanti dapatnya apa? Dapatnya 100 hash power seperti itu ya. Kemudian dapat mining selama 100 hari. Kemudian kita bisa mining ya, klik 24 jam sekali pukul 23.00 baru bisa dimulai ya. Pagi pun bisa teman-teman, nggak usah khawatir. Yang penting dalam satu hari jangan bolong aja seperti itu. Kemudian nanti divalidasi teman-teman setelah sudah mining. Nanti divalidasi blok ya, namanya blockchain itu kan beberapa blok dikonfirmasi beberapa blok dulu seperti itu cara kerjanya. Kemudian nanti kita bisa menghasilkan coin win. Setelah coin win kita sudah hasilkan, nanti akan masuk ke dalam dompet kita teman-teman, masuk ke akun kita secara otomatis setiap hari seperti itu. Nah, mengapa bisa bekerja? Nah, inilah yang namanya teknologi teman-teman ya. Teknologi blockchain ini semua transaksi ini dicatat teman-teman. Itu aman ya, transparan dan terdesentralisasi. Dan sistemnya juga terverifikasi, ada smart kontraknya ya kan, distribusi reward berjalan otomatis dan adil. Kemudian jaringannya global ya, terhubung dengan ribuan miner di seluruh dunia untuk hasil optimal. Kemudian daya komputasi tinggi ya, hash rate-nya besar, meningkat peluang mendapatkan reward setiap hari. Jadi seperti yang saya katakan di awal, semakin hash rate kita tinggi, maka semakin besar peluang kita dapatkan coin win ini. Nah, hasilnya kita bisa profit harian ya. Ini masuk ke akun kita setiap hari tanpa ribet, tanpa perlu kelola mesin, semua otomatis berjalan otomatis ya. Aman dan transparan, sistem aman, terbuka dan bisa diverifikasi untuk semua orang yang saya sampaikan di awal tadi, semua kalangan ya tanpa terkecuali. Kemudian sistem bekerja profit mengalir masa depan kita bersama Bitwin. Oke. Kemudian untuk siapa sih Bitwin ini teman-teman? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk semua orang di seluruh dunia yang ingin sukses ya. Kenapa saya bilang ingin sukses? Kalau nggak ingin sukses dijelaskan seperti ini pun, dapat informasi seperti ini pun, nggak tahu tentang blockchain, nggak tahu tentang kripto, nggak tahu tentang exchange, nggak tahu tentang Web3 ya. Gimana mau sukses teman-teman ya? Jadi seperti itu teman-teman. Ini berlaku untuk semua orang di seluruh dunia teman-teman ya. Seperti itu. Siapa saja yang bisa bergabung ya, tentunya baik itu pelajar, mahasiswa, karyawan, profesional, ya, pembisnis, wirausahawan, ibu rumah tangga pun IRT, yaitu juga bisa gabung teman-teman. Dan sudah terbukti komunitas kita sudah besar ya, itu berbagai kalangan teman-teman. Jadi nggak usah ragu, nggak usah khawatir, saya gaptek, nggak bisa ini, nggak bisa itu, jangan khawatir. Gabung di komunitas kami, yaitu di komunitas support system kami, yaitu di HyperX. Kebetulan saya juga adalah core leadernya teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya penjelasannya. Jadi mengapa sekarang ya teknologinya sudah siap teman-teman, nggak perlu nunggu ya, nggak perlu nunggu besok kayak gitu. Ini udah siap, sudah semuanya ready, sudah siap semuanya ya.
Peluang masih terbuka, masih teman-teman ya, masih terbuka ya. Bergabung lebih awal itu berarti peluang lebih besar. Seperti saya ini bergabung lebih awal, jadi ya itu teman-teman ada bonus gratisannya. Sekarang sudah tidak ada bonusannya. Teman-teman kalau gabung sekarang, teman-teman harus beli $100 untuk Cloud Win engine-nya, yaitu dapatnya nanti 100 hash rate. Oke, itu bisa mining selama 100 hari, teman-teman. Komunitas terus bertumbuh, ya tentu kita harus apresiasi ya teman-teman yang sudah gabung di Bitwin ini. Semoga teman-teman juga sukses di masa mendatang. Nah, masa depan ada di Bitwin. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ya motivasi yang kuat itu adalah dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Cita-cita yang berhasil kita gapai adalah dari motivasi kita sendiri, teman-teman, ya. Bitwin untuk semua, mari berbagi menciptakan masa depan. Apa itu hash rate? Nah, sekarang kita bahas tentang hash rate yang kita dapatkan kalau kita gabung di Bitwin Exchange ini, teman-teman. Nah, hash rate ini apa sih sebetulnya? Nah, hash rate ini adalah salah satu tenaga mesin mining Anda, ya. Semakin besar hash rate yang Anda punya, semakin besar potensi ya yang Anda dapatkan. Bukan potensi, tapi ini mutlak. Kalau kalian punya hash rate yang tinggi, otomatis ya penghasilannya juga tinggi, teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu kesatuan kekuatan ya komputasi yang digunakan untuk menambang win di jaringan Bitwin. Kemudian analogi sederhananya begini, teman-teman ya. Kita ini seperti ibarat kita ini menggali lah ya, menggali emas atau jumlah sekop dalam penambangan itu kalau cangkulnya 1 ya otomatis pendapatannya kecil ya. Kalau cangkulnya 5 ya semakin banyak sekop atau cangkul ya yang kita dapatkan, yang kita punya, maka semakin cepat juga hasil yang kita peroleh. Seperti itu ya. Intinya semakin besar alat mining, alat penambangan ya, alat cangkul atau alat eskapator yang kita punya, ya kan? Maka semakin banyak juga hasil yang kita peroleh. Seperti layaknya kita punya perusahaan tambang emas seperti itu ya. Kalau eskapatornya cuma 1 ya per harinya cuma dapat berapa kilo seperti itu. Kalau eskapatornya ada 5.000 gitu ya, ya otomatis sekali nambang 5.000 itu ya yang didapatkan emasnya juga banyak gitu guys ya, seperti itu. Bahkan bisa sampai bertonton kan seperti itu ya analoginya. Jadi ini masuk akal teman-teman ya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Nah, faktor yang memengaruhi hash rate ini adalah paketnya dan juga teknologi AI, jaringan global, sistem stabil. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, semakin besar hash rate yang kita punya, maka penghasilannya juga semakin banyak seperti itu. Oke. Nah, di sini ada pilih paket untuk memulai ya. Teman-teman bisa memilih ada namanya paket starter, ada pro, ada elite, ada strategis. Saran saya kita pakai modal yang kecil-kecil dulu. Kalau kita punyanya $100 ya kita ambil yang paket starter ya. Dengan modal $100 kita dapat hash rate-nya itu 100 hash. Seperti itu. Kalau kita punya $500 nanti kita dapatnya 600 hash. Dan juga kalau kita punya modal $2.500, nah nanti kita dapatnya 4.000 hash. Dan seterusnya harga tertingginya itu $5.000, nanti kita dapat hash rate-nya 10.000 hash. Seperti itu. Nah ini banyak sekali yang dibeli oleh komunitas di China. Mereka sudah tahu peluang ini ya, gercep ya, yaitu membeli dengan strategis. Makanya harganya itu ya tentunya sangat tinggi. Terus peningkatan ya, itu harga dari start awal itu pembukaan yaitu 0,01 teman-teman, sekarang sudah menyentuh di harga $3,4. Itu berkat dari sokongan atau tembakan ya dari berbagai komunitas yang ada di seluruh dunia, termasuk yang besar juga di China ya. Ini ya, semakin besar hash rate semakin besar potensi hasil mining kita teman-teman. Selanjutnya, mengapa win cloud mining? Nah, ini perlu kita ketahui nih, banyak ya win cloud mining itu yang scam gitu ya. Kalau di Bitwin ini ya tentunya berbeda ya. Ini kita harus bahas dulu nih teman-teman supaya lebih jelas ya perbedaan cloud mining atau win cloud mining dengan yang ada di luaran sana ya. Nah, jadi ada pilihan terbaik adalah maksudnya win cloud mining adalah pilihan terbaik tentu teman-teman. Kenapa? Karena teknologinya modern
ya. Sistemnya aman, hasilnya maksimal, ya. Kemudian tanpa alat, aman, terpercaya, teknologinya menggunakan AI, jaringannya juga global, hasilnya konsisten, ekosistem namanya ekosistem Win, ya, terintegrasi dalam ekosistem Win yang kuat dan berkelanjutan. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir bagaimana cara memulainya. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video, gabung di grup kami, ya. Teman-teman bisa berpotensi juga masuk ke dalam core leader. Nanti saya akan pertemukan dengan founder dan juga top-top leader yang ada di seluruh Indonesia. Kebetulan saya juga adalah core leadernya. Jadi kalian gabung sekarang, itu kalian sudah di jalan yang benar melalui jaringan saya, itu juga di jalur yang benar, terangkum dalam komunitas HyperX support system dari Wincoin atau Bitwin Exchange ini. Oke. Nah, sekarang kita bahas ini yang paling krusial yang mungkin dipertanyakan daripada penggarap-penggarap airdrop dan lain sebagainya. Teman-teman harus digarisbawahi bahwa Wincoin ini bukan sekedar airdrop, ya. Ini bukan sekedar koin dikasih gratis kemudian habis, tidak, ya. Karena ini adalah masa depan, ya. Ini project jangka panjang. Nah, kita bahas tokenomiknya dulu, ya, Wincoin ini. Pasokannya ini tetap teman-teman transparan, ya. Jadi kita bahas dulu tentang tokenomiknya, ini yang paling penting, bahwa kita perlu ketahui sebuah proyek kripto kalau kita nggak tahu tentang tokenomiknya berapa. Nah, tentunya kita nggak bisa menganalisa ke depan potensinya seperti apa. Contohnya Bitcoin. Bitcoin ini adalah bapaknya koin kripto pertama di dunia. Ini lahir di tahun 2009. Ya, saat itu saya sudah tahu, tapi ya, penyesalan itu pasti datangnya pasti di akhir. Kalau di awal itu namanya pendaftaran, ya kan? Seperti itu. Nah, ini jangan sampai terlewatkan lagi, teman-teman, ya. Di Wincoin ini mirip-mirip proyeknya nanti akan menjadi pesaing daripada BNB, ya, atau Binance Smart Chain, karena metodenya juga sama dan ini lebih lengkap, lebih keren sih menurut saya, ya, teman-teman. Karena menggunakan AI juga dan juga Web3 dan exchange juga mengeluarkan koin juga, dan supply-nya koinnya ini adalah 77 juta koin Win. Nama koinnya adalah Win, ya, teman-teman, dan juga pasokannya tetap, tidak ada percetakan ulang. Semakin banyak demand peminat dan sementara tokennya tetap nggak dicetak ulang, tentunya harganya akan melambung, ya. Hukum supply demand itu pasti berlaku, teman-teman. Nah, perlu kita ketahui bahwa ini tuh diproduksi harian, ya, bukan jam atau tahun gitu, ya. Jadi ini produksi hariannya ini didistribusikan kurang lebih 75.000 koin Win per harinya, dibagikan ke seluruh user, seluruh penambang yang mempunyai Win engine tentunya, atau mesin untuk penambangan Winnya. Jadi setiap hari cuma 75.000 itulah dibagikan ke seluruh user. Jadi semakin banyak user yang gabung, tentunya, ya, kembali lagi di hash-nya itu, teman-teman, ya, tentunya harganya atau pendapatannya itu menurun. Tapi ingat, ya, walaupun pendapatan koinnya menurun, ya, dari misalkan 1,2 koin Win, misalkan besoknya ini yang daftar ada puluhan ribu orang, maka pendapatan kita itu akan nurun. Mungkin bisa terjadi 0,4 koin Win. Nah, itu sudah terjadi saat ini. Itu sangat drastis banget, teman-teman. Kenapa seperti itu? Walaupun koin yang kita dapatkan menurun, tetapi kan ada yang namanya demand yang mendorong untuk kenaikan harga tersebut. Jadi istilahnya koin yang kita dapatkan sedikit, harganya yang tinggi. Jadi nggak ada ruginya, teman-teman. Walaupun kita dapatnya dikit, tapi harganya kan naik tinggi. Seperti Bitcoin, seperti itu. Total supply hanya 21 juta. Semakin banyak investor yang membeli koin Bitcoin, ya, semakin banyak miner, maka tentunya ada yang namanya peningkatan harga di situ, ya, supply demand. Kemudian minimal rilis dari awal yang saya sampaikan tadi ini 0,01, sekarang sudah menyentuh di harga 3,4 dolar, teman-teman. Kalian bisa cek nanti di aplikasinya atau websitenya atau Bitwin Exchange-nya itu sendiri, ya. Nah, ngeceknya kalau teman-teman juga sudah daftar, kalau nggak daftar nggak tahu, teman-teman, ya. Jadi pastikan kalian sudah daftar, nanti tahu harganya berapa yang real di marketnya langsung. Nah, ketentuan supply ini, teman-teman, ini total supply bersifat tetap, ya, tidak ditambah, ya, tidak ada percetakan ulang, distribusi dilakukan secara transparan, bersifat
deflasi seiring pertumbuhan ekosistem. Jadi seperti itu. Wincoin dibangun dengan prinsip transparan, adil, dan berkelanjutan untuk semua pengguna di seluruh dunia. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini untuk semua orang, semua kalangan, ya, aman secara global. Sekarang kita bahas tentang distribusi. Nah, ya, distribusinya ini yang tadi saya sampaikan 75.000 win per harinya. Setiap hari, teman-teman, ini didistribusikan ya secara transparan kepada seluruh ekosistem. 70% ini untuk daya hash kepada seluruh miner yang punya mesinnya ya, yang membeli hash powernya. Ini didistribusikan berdasarkan kontribusi hash rate aktif Anda. Oke. Nah, untuk menambahkan hash rate aktifnya, teman-teman juga bisa mengundang teman ya, mengundang banyak orang untuk melakukan penambangan juga. Semakin besar teman-teman berkontribusi di jaringan, maka hash rate-nya juga semakin besar. Atau dengan cara membeli mesin yang sudah disediakan, contohnya misalkan $100, ada $500, ada sampai $5.000 ya, seperti itu. Maka hash rate-nya juga semakin tinggi, pendapatannya juga semakin banyak. Walaupun pendapatannya kecil koinnya, tetapi harganya kan tinggi, karena kan semakin tinggi, semakin besar peminat atau demand, semakin tinggi demand, maka koinnya itu akan juga harganya semakin tinggi. Seperti itu, teman-teman. Nah, 10%-nya ini untuk pengembangan, teman-teman. Yang 5% ini untuk marketing, biaya promosi ya, untuk pemasaran, kemudian ya untuk pertumbuhan komunitas lah, seperti itu. Yang 5% ini untuk cadangan. Kemudian kenapa harus ada cadangan seperti itu ya? Nah, jadi cadangan ini penting ya untuk cadangan ekosistem, teman-teman ya, dan stabilitas jangka panjang, karena kedepannya banyak sekali ekosistem yang akan dibangun di jaringan Winchain ini, teman-teman. Yang 10% untuk operasional ya, untuk biaya operasional sistem, keamanan, dan infrastruktur harian, seperti itu. Nah, distribusi ini dilakukan setiap hari ya, teman-teman, secara otomatis. Jadi nggak perlu khawatir kapan dikirimnya. Yang penting teman-teman setiap 24 jam itu dicek. Pasti distribusi sudah dikirim ya. Nah, jangan lupa juga di jam 23.00 kalian juga harus aktifkan mesinnya, seperti itu. Oke, setiap win memiliki tujuan, setiap hari membangun masa depan. Nah, keren ya. Selanjutnya teman-teman, rumus penghasilan pribadi. Nah, ini seandainya nggak punya tim, bagaimana Bang? Apakah bisa? Bisa. Ini ada rumusnya, teman-teman ya. Ini rumus untuk penghasilan pribadi, 100% penghasilan harian Anda. Jadi teman-teman harus pahami ini dulu. Soal bonus tim itu belakangan. Kalau kalian ini mengembangkan tim, ya tentunya nanti ada nilai kontribusinya sendiri, pasti akan dihargai ya. Nggak ada usaha yang mengkhianati hasilnya tuh nggak ada, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Sekarang kita bahas rumusnya pelan-pelan dulu. Ini secara penghasilan pribadi ya, teman-teman. Jadi 60% ini hasil statis, yang 30% ini bonus dinamis, yang 10% dana hadiah. Jadi ada dana hadiah juga. Yang 60% ini berdasarkan hash rate pribadi ya, teman-teman. Yang 30% ini berdasarkan kontribusi jaringan, yang 10% masuk ke pool hadiah. Jadi seperti ini perhitungannya ya. Jadi kalau yang 60% itu dihitung dari total hash rate yang aktif, teman-teman ya, yang ada di dalam akun teman-teman semuanya ya. Semakin besar hash rate, semakin besar hasil statis yang Anda terima, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Yang 30% ini cara ngitungnya yaitu dari aktivitas kontribusi ya. Kontribusinya bagaimana Bang? Kontribusinya teman-teman undang tim ya, perbanyak tim, seperti itu. Nah, ini pertumbuhan jaringan juga tentunya kan yang saya sampaikan tadi ya. Semakin banyak jaringan ya tentunya nanti dapat 30% teman-teman ya, bonus dinamis. Kemudian 10% ini dialokasikan ke dana hadiah harian ya, 75.000 win, untuk dibagikan secara adil kepada seluruh pengguna sesuai sistem ya, seperti itu. 3 komponen, 1 tujuan, penghasilan maksimal dan berkelanjutan ya. Mantap. Sekarang manfaat tingkatan. Nah, sekarang kita bahas tentang level. Kalau kita punya banyak komunitas, ini juga tentunya ada hadiah dari manfaat level ya. Ini kok seperti MLM Bang ya. Emang apa salahnya MLM ya? Karena setiap usaha juga ada apresiasi, itu wajib. Seandainya teman-teman usaha keras kan seneng kan kalau diapresiasi. Nah, cara mengapresiasinya di Bitwin Exchange ini ya, yaitu dengan cara
mempunyai tingkatan level-level teman-teman. Ya, jadi yang bekerja lebih keras tentunya levelnya perlu dihargai dengan level yang tertinggi. Jadi seperti itu. Ada level 0 ya, dimana ini hash rate-nya juga 0, ini enggak ada sama sekali. Yang level 1 ini teman-teman ya, tidak ada syarat komunitas. Syarat hash rate-nya ada teman-teman, yaitu 10.000 hash rate. Ini masih teman-teman akan mendapatkan level 1 ya, punya 10.000 hash rate. Waduh Bang, 10.000 hash rate bagaimana cara mencapainya? Nah, itu pertanyaan yang sangat penting ya. Cara mencapainya 10.000 hash rate ya tentunya kita harus perbanyak tim ya. Perbanyak tim itu kuncinya. Ya, semakin tim Anda besar, semakin peluang hash rate-nya juga lebih tinggi ya. Kemudian rasio poolnya 5% teman-teman. Level 2 ini syarat komunitasnya 2 komunitas, tetapi ini komunitas bukan komunitas yang biasa tentunya. Teman-teman harus cari komunitas yang betul-betul bisa mengembangkan, atau 2 kaki lah teman-teman ya, 2 kaki kanan kiri. Seperti MLM, kalau teman-teman tahu tentang MLM, tetapi ini bergerak di bidang kripto ya. Ada semacam level-level yang ada di MLM itulah, seperti itu. Tetapi ini bukan bisnis MLM ya, tapi ini adalah memang betul-betul untuk apresiasi lah istilahnya dari perusahaan ya, dibikinlah namanya tingkatan manfaat ini, manfaat tingkatan ya. Seperti itu. Kalau level 2 ini syaratnya ini adalah hasilnya 50.000 teman-teman, dan nanti ada rasio pool hadiahnya 4%, level 3-nya 2 komunitas juga sama semuanya untuk komunitasnya, yaitu kurang lebih hasilnya 250.000 ya, nanti dapat 3% untuk rasio poolnya. Kemudian level 4 ini syaratnya 2 komunitas, kurang lebih 1 juta hash rate ya, dan rasio pool hadiahnya 2%. Untuk level tertinggi yaitu level 5, ini hash rate-nya ini syaratnya adalah 2.500.000 hash rate. Wow ya. Dan nanti dapat rasio pool hadiahnya 1%. Ya tentunya walaupun hadiah poolnya kecil, tapi kan hash rate-nya besar, maka penghasilannya juga besar ya. Istilahnya hadiah pool ini adalah hadiah tambahan lah, seperti itu. Kemudian tingkatan hash rate, bangun komunitas, raih pool hadiah lebih besar ya. Target nilai win coin. Nah, ini perlu ada visi misi target tentang nilai koin teman-teman. Jadi kalau kita nggak ngebahas ini tentunya nggak ada kesemangatan untuk jangka panjang. Maka kita bahas tentang target nilai win coin. Seperti yang sudah kita ketahui ya, saat perilisan itu 0,01 teman-teman, 0,01 dolar. Sekarang itu sudah mencapai 3,4 dolar ya. Nanti target daripada ownernya ini bisa menyaingi koin BNB, itu targetnya ya. Potensinya besar di masa mendatang. Oke. Nah, target 1 tahun teman-teman, ini ada target-target per tahunnya. Kita ini bisnis atau memanajemen suatu pekerjaan apapun atau bisnis apapun, bahkan bisnis kita sendiri, itu harus ada planningnya, harus ada targetnya. Kalau kita kerja nggak ada target, itu hasilnya juga nggak jelas teman-teman ya. Yang penting kerjalah ya, kita nggak tahu hasilnya berapa, target tahun ke depan harus punya apa, tahun ke depannya lagi harus punya apa. Nah, ini harus kita planningkan, harus punya target. Nah, di Bitwin juga punya target teman-teman ya. Dalam 1 tahun ya, itu targetnya teman-teman ini 100 kali, target 1 tahun ini ya 100 kali ya. Maksudnya tuh harganya teman-teman ya, harganya, potensinya ya, win coin ini potensi besar di masa mendatang ya. Target 2 tahun ini 1.000 kali ya, 2 tahun. Kemudian target 3 tahunnya ini bisa 10.000 kali. Ini kelipatannya teman-teman ya. Dan nilai hari ini, kekayaan di masa depan, ikuti, pegang, dan bertumbuh bersama win coin ya. Pokoknya targetnya ini bisa sebanding atau menyamai BNB lah, seperti itu. Saya rasa ini juga nggak sulit kalau yang 5.000 5.000 engine-nya itu kalau sudah diaktifkan, diborong oleh komunitas besar-besar di China, tentunya ini nggak sulit untuk menyaingi BNB ya, seperti itu. Simulasi kompon 6 tahun. Nah, jadi teman-teman ini ada target ya di kompon selama 6 tahun, karena memang targetnya ini mining ini selama 6 tahun ya, jangka panjang, bukan untuk setahun 2 tahun, tapi 6 tahun teman-teman. Dan setiap tahunnya nanti juga ada halving atau pengurangan ya. Walaupun halving, tetapi kan nilai koinnya juga tetap tinggi ya. Justru semakin di halving, semakin nilainya nanti juga tinggi, sama seperti Bitcoin. Seperti itu. Siklus keuntungan seumur hidup ya, laba dan kompon per tahun.
Misal nih teman-teman punya modal nih $100 ya. Kemudian teman-teman di kompon ya setiap tahunnya seperti itu win cloud miningnya. Nah, jadi per tahunnya misalkan tahun 1 ya di sini untuk komponnya dalam setahun ya tahun pertama ini 75.000 didistribusikan ya setiap harinya. Kemudian akumulasi tahunan win ini 27 juta ya 375.000. Keterangan di sini produksi tertinggi di awal sistem berjalan. Ini yang sedang berjalan untuk 1 tahun ke depan, yaitu per hari itu yaitu produksinya 75.000. Jadi setiap hari kita itu hanya memperebutkan nilai atau jumlah koinnya yang 75.000 ini. Nah, tahun kedua atau tahun 2027 nanti ini turun teman-teman. Jadi setiap hari itu perusahaan cuma mendistribusikan koinnya kurang lebih 37.500. Akumulasi tahunan 41.062.500 seperti itu. Dan seterusnya sampai 6 tahun ya. 6 tahun nanti cuma distribusi kurang lebih 2.343 ya 2.343 koin produksi hariannya. Jadi sangat-sangat kecil ya selama 6 tahun nanti karena tinggal sisa-sisanya. Perlu kita ketahui ya teman-teman, bisa dijumlah total semuanya adalah 77 juta koin. Jadi selama 6 tahun kita tambang itu habis dalam 6 tahun ke depan. Barangkali mungkin bisa nggak nyampe 6 tahun juga kalau semakin banyak yang mining ya. Saya rasa ya tentunya ini nggak mustahil seperti itu. Oke, jadi teman-teman seperti itu ya untuk kedepannya selama 6 tahun, ya itu targetnya dari perusahaan habis koinnya 77 juta, ya karena diatur ya setiap tahunnya cuma nanti teman-teman di tahun pertama yang saya sebutkan tadi ya sekarang ini masih tinggi-tingginya untuk distribusinya ya, percetakan koinnya 75.000 per hari ya. Nanti tahun kedua ini udah turun teman-teman ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang faktor penentu. Nah, faktor penentu daripada hasil cloud mining ini apa? Jadi tentunya dalam menggunakan cloud mining ini juga harus bahas tentang faktor penentunya. Kalau kita nggak tahu faktor penentunya nih apa sih? Nah, kita bahas nih. Jadi hasil cloud mining Anda ini ditentukan oleh beberapa faktor berikut teman-teman. Yang pertama ini jumlah hash rate ya. Kalau hasil atau tidaknya ini penentunya adalah yaitu hash rate. Jadi di sini adalah kuncinya hash rate-nya. Yang seperti saya sampaikan di awal, semakin besar hash rate yang kita punya, maka semakin besar peluang kita mendapatkan koin win lebih banyak ya. Semakin besar ya tentunya kita mendapatkan juga semakin besar. Intinya seperti itu. Kemudian durasi kontraknya kalau yang 100 hash rate itu cuma 100 hari teman-teman ya. Makin besar hash rate yang kita punya, maka durasinya juga semakin lama. Yang 6 tahun untuk mining itu yang hash rate-nya itu yang beli di $5.000 teman-teman. Itu bisa sampai jangka 6 tahun teman-teman bisa mining. Seperti itu ya. Silakan diborong ya yang punya budget. Jadi sekali lagi Dior ya teman-teman. Nah, Anda tidak perlu khawatir ya, Bitwin telah merancang sistem cloud mining yang optimal, transparan, dan berkelanjutan untuk memberikan hasil terbaik bagi setiap penggerak. Kurang lebih seperti itu. Jadi kemudian kita bahas tentang ekosistem. Nah, suatu project crypto kalau nggak ada ekosistemnya tentunya akan mati teman-teman ya. Akan mati, akan jadi abu ya, seperti yang sudah-sudah. Ya, kalau nggak ada ekosistem ya bagaimana untuk berkembang ya. Kita aja sendiri manusia ini butuh ekosistem ya. Ekosistemnya ya tentunya kita beradaptasi. Tujuan kita mau kemana, kita mau belanja harus ke minimarket, kita mau beribadah harus ke masjid. Nah, seperti itulah analoginya ya. Jadi manusia juga kalau nggak ada ekosistemnya itu nggak bisa berkembang biak teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah paham lah ya. Jadi di project crypto juga seperti itu. Kalau ada ekosistem tentunya nanti akan bisa jangka panjang berkembang biak tentunya ya. Nah, salah satu ekosistem win ya, di sini teman-teman bisa ketahui satu ekosistem tanpa batas potensi ya. Seluruh layanan terhubung dalam satu ekosistem untuk menciptakan nilai, peluang, dan kebebasan finansial atau keuangan.
Nah, salah satu ekosistem di Win ini adalah namanya RF. RF ini apa sih, Bang? RF ini adalah singkatan daripada Rich Farm, ya, di mana ini Rich Farm ini semacam program farming, ya. Farming itu untuk meningkatkan aset dan pertumbuhan jangka panjang. Farming itu apa sih, Bang? Nah, farming farming di sini ini dalam bentuk digital seperti kita tuh menanam suatu pertanian. Sama kalau kita menanam pohon, ya. Pohon itu bagaimana cara hidup itu harus disiram, habis disiram ya bagaimana supaya subur harus dipupuk. Setelah disiram dipupuk subur, maka tumbuhannya akan bertumbuh dengan baik dan mendapatkan sinar matahari juga tentunya dan akan menghasilkan buah. Nah, seperti itu. Buah itulah yang akan kita panen. Sama di program Bitwin ini ada namanya program atau ekosistem Rich Farm, ya. Itu sama seperti kita menanam pertanian dalam bentuk digital. Nanti kita akan bahas di video sesi selanjutnya tentang program RF atau Rich Farm ini, teman-teman. Selanjutnya ada juga Win Cloud Mining yang sekarang ini kita garap, ya. Kita berada di ekosistem yang namanya Win Cloud Mining yang kita mining sekarang setiap hari. Ada juga yang namanya WinChain. Nah, WinChain ini layar satu milik Win ini sendiri sama seperti BNB, ya, Binance Smart Chain. Ya, di sini adalah WinChain, koinnya Win seperti itu. Blockchain WinChain ini cepat, aman, ya, dan terdesentralisasi. Semua koin kripto pastinya terdesentralisasi, ya, seperti itu. Ada juga ekosistemnya namanya adalah Clowbot, ya. Clowbot ini apa sih, Bang? Clowbot ini adalah AI trading, ya, atau lebih tepatnya itu asisten, ya. Jadi kita nggak perlu analisa market, ya, membantu apa namanya untuk kita tanpa berpikir, ya. Jadi memang dibikin bodoh manusia ini, ya, dibikin pintar oleh sistem, seperti itu. Jadi kita ini kan, ego kita ini kadang-kadang kan nafsu kita tinggi, ya, kita ingin cepat kaya, kemudian kalau kita trading gitu, ya, tentunya kita open posisinya ini harus berpikir 2 kali, 3 kali, ini loss atau profit. Nah, sementara di Clowbot nanti ke depan, di ekosistem Win ini, teman-teman nggak usah khawatir, nanti ada yang namanya ekosistem yang namanya AI Trading Assistant. Ya, nanti akan diluncurkan oleh ekosistem Win itu sendiri, ya, tanpa analisa. Kita membantu menggunakan yang namanya Clowbot, ya, dibantu istilahnya. Ada juga WinChat yang sudah saya bahas untuk pendaftaran di aplikasi WinChat. Tadi kita sudah bahas tentang WinChat ini, ya, di mana ini WinChat adalah semacam seperti kayak WeChat gitu, ya, kayak WhatsApp, tetapi bedanya di WinChat ini kita bisa berkomunikasi secara jelas suaranya, ya, gambarnya juga jelas dan juga ada profil yang bisa kita isi di bio profilnya. Ada juga aplikasi Web3-nya, ya, dan itu terintegrasi. Kita bisa saling kirim uang USDT melalui aplikasi WinChat, teman-teman. Itu adalah bagian daripada ekosistem WinChat atau Bitwin ini. Ada juga yang namanya ekosistem lainnya, ya, seperti WinPay, WinTrade, AI ekosistem, DeFi, NFT, payment gateway, dan banyak lagi, ya. Ada juga WinChain dan WinExchange. Nah, WinExchange inilah tempat untuk trading, ya, menjual aset kita, membeli dan lain sebagainya, menyimpan untuk aset kita, seperti itu. Ada juga dompet digital, ya, multi aset yang aman, mudah dan terpercaya. Selanjutnya teman-teman, di sini juga teman-teman bisa membaca untuk peta jalan, ya. Suatu proyek kripto kalau ada peta jalan artinya ada tujuan, teman-teman. Target-target yang harus dikerjakan oleh perusahaan, baik itu perusahaan apapun, kalau ada roadmap-nya ini jelas, teman-teman, ya, punya planning-planning ke depannya. Ini menunjukkan keseriusan daripada perusahaan, ya. Kalau project nggak ada planning ke depan ini mau apa? Masa mau kayak lagu "Saya Masih Seperti Yang Dulu", waduh ini nggak ada kemajuan lagu itu, ya. Oke, langsung saja kita bahas tentang roadmap-nya, ya, atau peta jalan daripada Win ini, teman-teman. Fase 1 ini 2026 yang sekarang kita jalani, ya. Ada exchange, ada, ya, tentunya ada cloud mining yang sekarang kita jalani, ya. Ada testnet, chain testnet, ada AI, ada chat, ada WinPay, ya. Kemudian fase kedua ini di 2027 ini nanti akan disempurnakan ekosistemnya, ya, diluncurkan mainnet WinChain, ya, tentunya ke jaringan utama
nggak perlu nebeng lagi menggunakan BNB Smart Chain. Sementara ya kita pakai BNB ya, seperti itu. Selanjutnya di fase ketiga ini 2027 sampai 2028, yaitu kesiapan institusional dan kepatuhan. Tentunya kita harus diaudit terlebih dahulu untuk kepatuhan ya teman-teman. Kalau nggak diaudit ini tentunya berdampak kepada investor ya. Investor juga pingin dananya aman, maka harus diaudit. Suatu perusahaan apapun kalau ada yang mengaudit itu transparan ya, seperti itu. Selanjutnya di fase keempat ini di 2028 ini tingkatan dari ekosistem menjadi kapital teman-teman ya. Kita bisa membuka win untuk developer ya, merchant, institusi dan AI builder ya, berkembang dari ekosistem tertutup menjadi fondasi ekonomi digital global. Jadi seperti itu ya, sudah kita bahas satu persatu dan ini bagian sesi terakhir yaitu lebih dari 50.000 user telah memulai dalam 2 minggu. Wow, ini apresiasi banget ya terhadap Win ini. Perlu diapresiasi yang sudah bergabung karena dalam 2 minggu diluncurkan ini sudah ada 50.000 user lebih ya, bahkan sekarang mungkin ada 100 ribuan ya. Nah, pertanyaannya giliran Anda kapan untuk gabung ya? Apakah Anda nunggu orang-orang yang gabung sukses dulu atau Anda akan melihat orang-orang yang sukses kemudian teman-teman akan melihat penyesalan di akhir? Karena penyesalan itu selalu datang di akhir bukan di awal. Nah, kesempatan sekarang masih ada. Bagi yang mau join silakan klik link yang ada di deskripsi video. Gabung bersama kami di komunitas HyperX, yaitu support sistem resmi dari Bitcoin WinChain ini atau Bitwin Exchange ini. Jadi nggak usah khawatir, kita akan sukses bersama di sini melalui support system kita yaitu HyperX ini teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi silakan yang belum gabung, silakan gabung, konsultasi sekarang juga. Jangan lupa gabung di grup juga ya. Raih mimpi yang selama ini belum tercapai bersama Bitwin Exchange. Saya rasa sekian teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Salam cuan, semangat pejuang keluarga. Anda calon miliarder melalui Bitwin Exchange ini, melalui support sistem HyperX, kita bersama menuju masa depan. Salam cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.